Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara tekan tombol merah dan aktifkan loncengnya agar mendapat lanjutan ceritanya. Kali ini saya menceritakan alur cerita Bukek Xiansu atau Manusia Dewa karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 1. Cerita diawali dengan adanya perampokan di toko obat milik keluarga Kwa di kota Kunleng, dekat dengan pegunungan Jenghuasan, Gunung Seribu Bunga. Perampokan itu disaksikan oleh anak dari keluarga Kwa bernama Sin Leong, naga sakti, yang baru berusia 5 tahun. Jiwanya tergetar melihat ayah bundanya dibunuh, dan melihat 3 orang pembunuh itu dikeroyok massa dan disiksa. Dia tidak kuat menahan lagi. Maka, sambil menangis, Sin Leong lalu lari meninggalkan tempat itu, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kota Kunleng, terus berlari ke arah pegunungan. Saking lelahnya, di kaki pegunungan Jenghuasan, pada keesokan harinya, dia terguling roboh pingsan. 2 tahun kemudian, di hutan lereng pegunungan Jenghuasan, muncul seorang anak laki-laki 7 tahun usianya, yang setiap pagi, dengan telanjang bulat, dia duduk bersila menghadap matahari. Juga di waktu malam terang bulan, dia pun melakukan seperti itu. Sungguh anak luar biasa, dan tanpa disadari, tubuhnya telah menerima dan menyerap inti tenaga mukjizat dari bulan dan matahari, yang membuat darahnya bersih, tulangnya kuat, dan tenaga dalam di tubuhnya semakin terkumpul. Memang penduduk di sekitar pegunungan Jenghuasan menyebutnya Sintong, anak ajaib. Karena anak berusia 7 tahun itu pandai mengobati penyakit dengan memberi daun-daun, buah-buah, dan akar-akar obat yang manjur. Menjelang tengah hari, mulailah berdatangan penduduk yang membutuhkan obat. Di antara mereka terdapat pula beberapa orang Kongou yang menderita luka beracun akibat pertempuran. Untuk mereka semua, tanpa pandang bulu, Sin Leong memberikan obatnya setelah memeriksa luka dan penyakit yang mereka derita. Berita keberadaan Sintong ini cepat tersebar luas dan gegerlah dunia Kongo. Banyak partai dan orang-orang gagah yang siap datang untuk membujuknya menjadi anggota mereka atau menjadi murid orang Kongo terkenal. Celakanya, di antara mereka itu terdapat 2 orang manusia iblis yang bukan bermaksud baik, melainkan maksud keji terhadap Sintong. Yang pertama adalah kakek berpakaian pengemis. Dia kelihatan seperti orang miskin yang alim, namun dialah iblis nomor 1, ketua Pajwi Kaipang, bernama Pajwi Kaiong, raja pengemis berlengan 8. Iblis kedua yang tidak kalah kejamnya, dia seorang wanita cantik, berambut panjang. Dialah Kiamo Caili, wanita pandai berpayung pedang, lioksi dari rawa bangkai. Pajwi Kaiong datang ke lereng Gunung Seribu Bunga, namun di jalan dihadang oleh Capsa Sin Hiap, 13 pendekar sakti dari Butong Pai, sehingga pertempuran pun tak terelakkan. Capsa Sin Hiap mengandalkan ilmu Ngoheng Kiam, ilmu pedang 5 unsur, dalam bentuk Sin Kiam Tin, barisan pedang sakti yang terkenal dari Butong Pai. Namun dalam beberapa jurus saja, ilmu dari Butong Pai itu mulai dapat diatasi oleh ilmu Patmo Tung Hoat, ilmu tongkat 8 iblis, dan Hiat Chiang Hoat Sut, ilmu hitam tangan darah dari Pajwi Kaiong.
Kemudian beberapa kali Pajwi Kai Ong mengeluarkan Sai Chu Hokang, ilmu menggereng singa berdasarkan kikang yang membuat konsentrasi Cap Sa Sin Hiap pudar, dan kesempatan itu dipergunakan Pajwi Kai Ong untuk membunuh 12 orang dari Cap Sa Sin Hiap secara berturut-turut. Pajwi Kai Ong menangkap anggota termuda dari Cap Sa Sin Hiap yang bernama De Quat Lin. Kemudian dia memperkosanya di tengah-tengah mayat suhengnya. Pada hari ketiga, Quat Lin sudah dalam keadaan lebih baik mati daripada hidup. Dalam keadaan setengah sadar, rebah terlentang, tak mampu bergerak, hanya matanya saja yang mendelik memandang Pajwi Kai Ong. Setelah Pajwi Kai Ong pergi, De Quat Lin mengambil pedang tua suhengnya, pedang pemberian Ketua Butong Pai sendiri. Pedang yang di dekat gagangnya ada gambar setangkai bunga bue merah. Maka pedang itu diberi nama Ang Bue Kiam, pedang bunga bue merah. Kemudian De Quat Lin bersumpah menuntut balas para suhengnya dan membunuh Pajwi Kai Ong, lalu pergi, namun dia jatuh tak sadarkan diri. Pada saat yang sama, Kiamo Chai Li juga menuju lereng gunung Jenghuasan, namun dihadang oleh Kesan Ngohohan, 5 pendekar dari Gunung Ayam, murid-murid utama Hoa Sanpai. Bersambung ke jilid 2.